Anda pernah baca bahwa ataupun di sini juga Ustaz di halaman 88 Ya. bahwa Soekarno itu kagum sekali dengan keluarga Ibnu Saud, Ustaz. Iya. Ya. Kemudian sampai tahayul dan sebagainya beliau paham tentang khurafat, syirik dan lain sebagainya. Ya. Pertanyaan saya, kenapa tokoh-tokoh yang ada di Indonesia ini, para kiai, para ulama-ulama yang mungkin mereka ini sekali dengan kalimat Wahabi ini tidak membahas bahwa ternyata Bung Karno pun senang dengan Wahabi atau dengan keluarga Ibnu Saud. Bahkan mungkin tertuang di dalam bukunya atau buku yang yang pernah dibahas, yaitu di bawah bendera revolusi. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, ini ada titipan pesan Ustaz bahwa IHBS ini masuk dalam deretan pesantren Wahabi yang ada di Indonesia, ya. Dan beliau juga anaknya ada di sini. Bagaimana menyampaikan kepada yang lainnya yang ingin masuk ke IHBS, gitu Ustaz. Barakallahu fikum. Baik. Sebetulnya apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz yang tadi saya nukil betul. Wahabi itu terus bergulir karena 3 kelompok. Ulama khurafat, tokoh khurafat yang menjungkir balikkan fakta. Ulama yang baik nggak ngerti siapa itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tokoh yang takut kehilangan lapaknya. Itu aja. Wallahi ya ikhwan, nggak usah modal banyak. Baca aja buku di bawah bendera revolusi dan dijual di pasar. Online juga ada. Dan bagaimana komentarnya Profesor Dr. Hamka di dalam dari perbendaraan lama. Bagaimana pernyataan Muhammad Nasir. Semua. Dan tadi buku-buku yang saya nukil, tokoh-tokoh yang saya kutip, kalau mencoba untuk berpikir, membaca, mencoba menerawang dengan kacamata objektif, argumentatif, ketemu masalahnya selalu yang dibangun adalah doktrin sentimen. Itu aja, simple. Nah, kenapa dulu saya dalam kondisi seperti itu bisa sekarang memahami seperti ini? Bahkan dulu saya juga nyerang kelompok Wahabi. Karena apa? Mencoba untuk mencari keluar dari kotak. Gitu. Out of the box. Jadi kita mencoba out. Nah, keluar dari zona nyaman itu. Nah, soal masalah kaitannya dengan tuduhan ini memang Masya Allah bergulir. Bahkan kalau melihat YouTube itu kembang Wahabi, ya saya. Itu. Tapi solusinya kita buktikan aja. Gitu. Kita buktikan karya kita, kemampuan kita untuk mengelola pendidikan, ya. Outcome yang didapatkan oleh anak, ekspektasi wali murid itu terpenuhi tidak, insya Allah. Ya. Dan yang mereka usahakan untuk terus gencar, ya, menyerang saya secara pribadi maupun menyerang secara dakwah, tapi Allah memberikan hasil sebaliknya. Kanal-kanal YouTube yang nyerang langsung pribadi saya itu nggak sedikit. Ya, kadang-kadang kalau kita angkat ke hukum ranah undang-undang IT juga boleh, tapi juga untuk apa? Buat untuk kafarat aja, penebus dosa, daripada nyari surga susah. Ya udah, alhamdulillah diciptakan surga oleh YouTuber. Gitu kan, gitu. Ya, dengan dighibah, difitnah itu kan pahala sendiri, alhamdulillah. Kemudian alhamdulillah di sini dari berbagai macam unsur TNI, Polri, pengusaha, pegawai negeri, swasta, yang lainnya ngumpul di sini. Terus yang terakhir, siapapun yang sekarang ragu menuduh Wahabi, IHBS dan saya, ayo ketemu. Oh, kan gitu. Dialog terbuka. Jangan cuma dalilut, kalah dalil gelut. Tapi argumentatif. Ayo, pokoknya saya sudah buktikan pernah dialog dengan Profesor Dr. Akil Munawar, mantan Menteri Agama. Alhamdulillah lancar. Sampai sekarang beliau apresiasi. Kemarin anak saya Abdullah ketemu beliau, salam ya sama Abi Antum. No, Masya Allah, alhamdulillah, bagus tuh. Dialog dengan Kiai Haji Idrus Romli, lancar. Itu kita juga minta, ayo Ustaz ketemu lagi di mana? Anak tawarkan.
Tapi dialognya itu jangan sekali ketemu dialognya membahas 13 tema, satu tema aja. Bahkan anak ketika itu di majelis sebelum pulang kita tawarkan, Ustadz gimana kita ketemu di Jakarta, antum bawa jamaah 1000, kita 1000, bahas tahlilan gitu. Tahlilan tok, fokus tahlilan. Nanti ketemu lagi bahas maulid Nabi, ketemu lagi bahas ini. Sampai sekarang nggak ada jawaban. Jawabannya menghujat terus. Wahaboy, wahaboy, aduh. Ketemu. Ya kita manusia, dia manusia. Nah nurijal, ente laki, anak laki. Itu kan gitu, ketemu. Kita bukan untuk perang ya, bukan untuk dalelut. Itu. Dan juga banyak. Ya, saya juga pernah ngadepin 13 kiai tingkat kecamatan yang ngakunya MUI katanya. Anak ajak dialog. Bahkan ketika dialog itu saya mengatakan, Pak Yai, kalau saya sesat tunjukkan, hari ini saya tarik kesesatan saya. Nggak foto besok, apalagi pernyataan. Nggak pernah, nggak. Siapa bilang kamu sesat? Dia bilang gitu sendiri. Loh, alhamdulillah. Banyak lawan-lawan dialog saya itu saya pancing itu, ya kepancing itu. Ya, seperti itu kan. Tolong tunjukkan tahlilan itu kalau memang ada dalilnya minimal sunnah aja. Emang tahlilan itu budaya, no kena kan gitu. Jadi di lo sana, tekuk sini, udah kena gitu. Nggak ada yang sesatnya. Terus masalahnya apa katanya dia? Cara dakwah antum aja yang nggak benar. Ya udah Ana bilang, tolong Pak bikinkan buku khusus cara dakwah. Ana pakai. Ana ajari cara dakwah yang enak gimana. Dan seneng kalau ada cara dakwah yang lebih bagus itu. Terus ya jangan keras. Kerasnya di mana? Itu emang kerupuk saya. Ya keras lunak, itu kan telinga sama persepsi orang kan gitu aja. Akhirnya bubar. Itu ketika itu dimediasi oleh polisi. Ya, alhamdulillah ketemu. Itu. Jadi artinya kita itu dialogis, argumentatif, kompromistis. Kalau nggak kena gitu aja, dialogis. Kalau dialog dasarnya apa? Argumentatif. Kalau nggak kena kompromistis. Jangan sekarang model nuduh sono nuduh sini. Itu ya. Pernah kan dialog tingkat DKI, ya, saya dipertemukan dengan ya, iya itu. Kayaknya sampai dia bilang, "Duh, kok sekarang keluar yang baik-baik aja di sini? Mana yang jelek-jelek di sono itu, Duh? Antum katanya ingin tahu bagaimana dakwah kita. Kita jelasin kok malah nyari yang di luar." Lucu. Jadi aneh. Jadi memang mereka itu inginnya pokoknya apapun makanannya, minumannya tetap itu Wahabi, udah gitu loh. Apapun makanannya, yang penting minumnya Wahabi. Pokoknya apapun argumentasinya, pokoknya Wahabi itu jelek aja deh. Kalau nggak bisa dijelekin lewat ini, udah sampai nggak nemu, akhirnya apa? Fitnah di luar digulirkan. Dialog sudah berkali. Tingkat nasional, tingkat provinsi sudah saya lakukan semua. Tingkat kecamatan sudah kurang apa.